Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pemirsa Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Berjumpa lagi dengan saya, Eko Adiasa Putro, dalam program Sumsel Virtual Fest 2021. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19 atau COVID-19, terutama berkaitan dengan upaya isolasi mandiri atau sekarang lebih akrab kita dengar dengan istilah isoman, dan nanti kita akan juga bicara bagaimana bentuk kepedulian masyarakat terhadap keluarga kita, warga kita, saudara kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau isoman di rumah. Pada kesempatan ini, pada program pada hari ini kita sudah menyiapkan beberapa narasumber yang akan membagikan pengalaman-pengalaman mereka kepada kita semua. Kita sudah menghubungi epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, ada Dr. Ice Andriani Liberty SKM MKes, tapi sayang sekali beliau belum bisa bergabung bersama kita untuk saat ini. Mungkin nanti setelah acara kita berjalan, beliau akan segera bergabung karena pada saat ini mendadak ada meeting atau rapat terkait COVID juga. Tapi jangan khawatir, bersama kita sudah bergabung ada Mbak Rizky Mailan atau akrab dipanggil Mbak Kiki. Beliau adalah owner Kirana Tour Travel. Tapi nanti kita tidak akan bicara tentang bagaimana tour travelnya, tapi kita lebih akan mengupas bagaimana peran beliau atau aktivitas beliau dalam membantu para isoman atau para keluarga kita atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kemudian ada juga Mbak Esperanza Simatupang atau akrab disapa Mbak SP. Apa kabar Mbak SP? Baik. Baik, Mbak SP ini termasuk salah satu juga orang yang punya kepedulian terhadap isoman. Nanti kita akan gali cerita-cerita, pengalaman-pengalaman dari dua narasumber kita ini akan seperti apa nanti. Nah, untuk yang pertama kami akan minta cerita dulu deh dari Mbak Kiki. Mbak Kiki yang kita tahu adalah pegiat sosial juga. Beliau selama musim pandemi ini menyiapkan beberapa macam ramuan herbal semacam itu, atau tepatnya infus water ya, untuk dibagikan kepada keluarga atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Langsung saja kita ke Mbak Kiki terlebih dahulu, seperti apa ceritanya dan bagaimana motivasi Mbak Kiki bisa terpikir untuk membantu para isoman itu. Silakan Mbak Kiki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Ya, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Seperti yang kita ketahui, varian Delta ini sekarang COVID itu makin menjadi-jadi kalau saya lihat. Dan beberapa itu termasuk di keluarga dan teman-teman terdekat yang kena. Jadi awalnya saya bikin itu untuk keluarga dan teman-teman dekat. Saya bikin rempah itu dari jahe, terus itu ada kayu manis, ada juga cengkeh, itu direbus. Habis itu nanti setelah dingin, dicampur dengan potongan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kalau ada batuk dia banyakin jeruk nipisnya. Terus dikasih kurma juga sama madu. Nah, dari bahan-bahan ini yang saya baca referensinya, itu lebih banyak ya dibandingkan referensi yang viral sekarang seperti sungkai dan lain-lain. Rempah itu sudah dipakai turun-temurun nenek moyang, dan juga banyak sekali jurnalnya, seperti jahe, kayu manis, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari referensi-referensi yang saya baca dan yang saya ketahui dan juga sudah saya pakai, saya bikin rempah itu untuk keluarga dan untuk teman. Selanjutnya, beberapa juga mengatakan ada peningkatan kesehatan ya, dalam arti kata misalnya dia lagi batuk atau flu, demam, ada yang badannya melayang-layang, terus
mungkin karena kepercayaan mereka atau sugesti yang dan keyakinan, karena ini bukan obat ya, ini rempah herbal dan ikhtiarnya kan Allah yang menyembuhkan. Nah, karena keyakinan itu akhirnya beberapa dari mereka memberikan testimoni dan mengalami kesembuhan atau sehat kembali. Yang penciumannya hilang kembali. Kalau saya baca memang beberapa rempah itu memang untuk demam, flu, batuk, pilek kan yang kebanyakan isoman itu kan dia tidak bergejala parah ya, artinya gejalanya ringan. Yang demam, batuk, pilek, flu, ngilu tulang, nah seperti itu. Nah, bahan-bahan yang saya buat itu bermanfaat sekali untuk kesehatan mereka. Nah, terus juga karena saya berapa kali share itu kan free semua, ada juga beberapa teman yang akhirnya ngerasa nyaman dan enak, sudah merasa tertolong, mereka juga ikut berdonasi. Dalam arti kata mereka memberikan botol, ada memberikan kurma, ada memberikan madu, ada memberikan rempah dan lemon juga mengirimkan seperti hari ini. Nah, lanjut lagi untuk yang sungkai. Nah, sungkai ini beberapa teman juga sudah membuat, ada juga yang menjual. Nah, karena ada juga yang menyumbang daun sungkai, saya bikin rebusannya. Tapi rebusannya itu saya tidak bikin murni rebusan sungkai, tetap saya kasih rempah. Karena untuk efektif, saya pikir itu wajib memakai rempah untuk menghilangkan pilek, batuk, flu, demamnya itu. Kalau sungkai kan saya baca untuk menaikkan imun, ada juga untuk kesuburan, ada juga untuk flu juga. Tapi jurnalnya itu tidak banyak, referensinya banyak, sekitar tahun 2020 baru ada. Saya baca itu untuk mencit ya, menaikkan imun tubuh, ada juga untuk diare. Nah, saya lebih yakin ke rempahnya. Tapi kalau mereka ada minta sungkai, karena juga saya ada sungkai, saya rebuskan dan juga saya kasih free juga. Tapi balik lagi berbatas ya, dalam arti kata kita kan ada keterbatasan. Kadang tangannya sambil pegang handphone, sambil ngolah rempah, seperti saya ini juga lagi di jalan, seperti itu. Kebetulan kemarin juga ibu lagi sakit juga, ada flu juga. Jadi saya juga berbagi badan untuk mengurusin ibu juga, dan teman-teman dekat saya semua juga lagi sakit. Dan alhamdulillah ini resep ini saya bagikan, semoga saja bermanfaat, dan yang sudah merasakan resepnya mereka memberikan testimoni yang positif seperti itu. Baik, Mbak Kiki. Kalau motivasinya mungkin karena ada keluarga yang pernah mengalami atau sahabat atau teman yang pernah mengalami juga. Jadi kalau untuk sekarang ini Mbak Kiki, dari 2 tahun kita bergelut dengan pandemi ini, mulai kapan Mbak Kiki? Oh ya. Untuk ini ya, awalnya kita itu ada namanya relawan ya, kita bikin relawan, Kirana and Friend namanya relawan COVID-19, itu di awal pandemi. Jadi di awal pandemi itu kita mengumpulkan sembako, berbagi sembako, terus itu juga berbagi masker, membuat hand sanitizer alami dari daun sirih dan juga jeruk nipis, itu kita bagi-bagikan. Juga kita memberikan penyemprotan gratis ke rumah-rumah warga dan juga masjid, sekolah, panti asuhan. Itu kita lakukan di awal pandemi, waktu PSBB. Nah, setelah itu kita bisa beraktivitas kan, kemarin nggak ada lagi yang namanya PSBB. Kita aktivitasan, tapi event kita khususnya umroh ya, karena saya event organizer dan juga tur wisata dan umroh, juga ada Sanggar Kreatif Anak Bangsa. Nah, di sana kita nggak jalanin lagi kan, karena umroh udah nggak bisa jalan juga sampai sekarang. Jadi kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu ada lagi namanya PPKM. Nah, sebelum PPKM kita membuat komunitas lagi namanya Pedagang dan Pencinta Kuliner Nusantara. Tujuannya untuk memajukan perekonomian. Jadi karena tidak semua harus bisa kita sumbang tiap hari, karena juga donatur rata-rata juga mengalami penurunan. Dan mereka juga banyak sekali efeknya setelah corona ini, usaha mereka ada yang juga tutup, ada juga yang menurun, ada juga yang karyawannya diistirahatkan sementara. Jadi tidak selamanya bisa support kita. Nah, di sana kita bagaimana caranya agar perekonomian berjalan, yaitu saling belanja sesama teman. Alhamdulillah ada 500 anggota yang berjualan dan juga pembeli. Makanya kita bikin Pedagang dan Pencinta Kuliner Nusantara. Jadi di sana semua ada jualan. Kami berharap ini akan membantu roda perekonomian. Nah, setelah ini berjalan, kita launching waktu itu Desember, sampai saat ini tetap berjalan, kita juga kerja sama-sama Dinas Perindustrian. Sekarang ini kan PPKM, nah kalau PPKM ini kan usaha banyak tutup juga, jalan ada yang disekat juga, ada ganjil genap sekarang. Kita ngapain lagi nih, event kita nggak ada juga, saya IO, WO, dan juga tur umroh nggak jalan, sanggar kita juga nggak jalan, sanggar seni kita ngapain? Saya tuh nggak pernah bisa berpangku tangan di rumah, nggak ada kerjaan. Kayaknya jadi orang yang paling tidak bermanfaat.
Sementara tiap hari saya dapat chat WA dan lain-lain dari keluarga dan juga teman-teman sekeliling itu pada sakit, pada flu segala macam. Akhirnya rempah yang sudah saya buat dan sebetulnya juga dari dulu-dulu juga saya minum, itu saya coba bagikan dan alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan setiap harinya dan selalu ada tapi nggak bisa dadakannya dalam kata kan terbatas kemampuan kita. Jadi mereka ngelis dulu nanti besok atau lusa bisa diambil seperti itu atau malamnya seperti itu. Kalau mengenai bahan-bahan kan namanya rempah-rempah itu kan ada beberapa campuran mungkin Mbak ya. Bahan-bahan itu sendiri didapat dari mana Mbak ya? Kalau bahan saya nggak ke pasar ya. Ada beberapa teman memberi, ada juga yang saya beli. Saya beli lewat online dan aplikasi online. Jadi saya belinya itu ada di pasar induk bisa, di setiap pasar ada karena mudah kan nyarinya di mall juga ada di minimarket juga ada karena kayu manis itu sebenarnya kalau kita ibu-ibu di dapur itu pasti simpan semua kayu manis, cengkeh, jahe buat bikin sup seperti itu kan itu rata-rata ada sebetulnya paling mereka tuh nambahin kayak jeruk lemon atau jeruk nipis lemonnya juga bisa impor ataupun lokal sama aja kalau lokal itu kan paling 10 ribuan kalau impor itu sekitar 40 ribu nah kalau madu kalau saya terbiasa memang menyimpan madu karena madu itu juga baik untuk kesehatan dan juga anjuran Nabi. Jadi kita kembali ke sunnah ya. Dalam arti kata apa yang saya lakukan ini, apa yang saya buat itu berpatokan pada referensi yang ada dari yang saya baca dan juga berpatokan pada sunnahnya Nabi. Seperti itu. Baik Mbak Kiki, kalau kita bicara tentang saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang menjalani isolasi mandiri, barangkali banyak juga ya permintaan dari mereka yang mengharapkan bisa mengkonsumsi apa yang Mbak Kiki buat. Iya, rata-rata mereka mau beli dan lain-lain. Saya bilang ini kita tidak berbayar dalam arti kata gratis, tapi kalau teman-teman mau berdonasi, misalnya perlu botol kan, botol itu banyak sekali. Karena kita kan harus botol nggak mungkin bekas, nggak mungkin juga kita taruh di kantong saja, rasanya tidak hygiene gitu. Nah, jadi kita perlu botol, walaupun harganya 1.000 itu kalau udah sehari 100 botol, 50 sampai 100 lumayan juga ya. Nah, terus juga yang paling mahal itu madu. Makanya saya itu selalu bilang tambahkan madu lagi karena madu yang saya kasih itu sedikit biar rata. Nah, kemarin juga ada air zam-zam di rumah dan kami tambahkan juga air zam-zam, tapi tidak terlalu banyak karena saya percaya syafaat air zam-zam itu insya Allah menyembuhkan juga dan banyak doa di sana. Nah, selain itu kami juga memberikan informasi-informasi, misalnya rumah sakit yang kosong atau ada IGD, kami menelponkan. Jadi kami malam-malam pernah juga ada yang sakit, ada yang urgent, dan kami mengedukasi. Jadi kenapa mereka harus chat saya mengedukasi. Belum tentu flu, batuk, pilek itu COVID ya. Jadi jangan pornoan, saya bilang. Saya tetap bilang harus berjemur ya, makan yang sehat, buah dan lain-lain. Jangan berpikir negatif kayak gitu. Terus baca aja yang lucu-lucu kayak gitu, nonton yang lucu-lucu. Terus juga jangan mendengarkan berita negatif. Kan sekarang banyak nih berita yang menakut-nakuti. Oh, nanti kalau ke rumah sakit nanti keracunan obat, nanti dikasih ini. Nah, jadi orang takut ke rumah sakit, padahal tidak seperti itu. Karena saya dan suami juga sudah mengalami duluan. Kenapa kami bisa berbagi? Karena kami udah ngalamin duluan yang masuk rumah sakit karena COVID. Makanya kami berani bercerita. Nah, jadi di sana kita juga mensupport teman-teman dan sebenarnya tiap hari kita down kalau ada yang sudah Mbak ini udah meninggal Mbak gini ini hari ini aja ada 4 teman yang udah chat bahwa tidak tertolong. Rata-rata tidak tertolong bukan karena meninggal di rumah sakit, di rumah. Karena mereka nggak mau ke rumah sakit, mereka isoman di rumah, tidak tahu prosedurnya, makan obat apa yang diomongin orang, belum tentu benar kan, padahal obat itu kan ada juga yang tidak cocok sama kita. Misal ada hipertensi, ada jantung. Disarankan obat A, obat B, obat C tanpa diperiksa sama dokter. Nah, itu bisa jadi komplikasi nanti kan. Banyak makan obat secara masif ya. Nah, jadi itu akan bermasalah kalau dia punya jantung, hipertensi, dan lain-lain. Sama seperti rempah juga, saya selalu sarankan sesudah makan, dan jangan berlebihan. Dan saya selalu tanya usia, ada penyakit bawaan atau tidak. Karena saya tidak mau mereka mengkonsumsi berlebihan, jadinya kita yang salah gitu kan. Seperti itu kira-kira. Berarti Mbak Kiki tidak selalu orang yang sedang isoman ya bisa mendapatkan bantuan dari Mbak Kiki. Orang-orang tertentu juga yang membutuhkan, dirasa sangat membutuhkan juga bisa gitu ya? Iya. Kan setiap mereka chat saya tanya, ini udah PCR belum? Antigen atau PCR? Belum Mbak, tapi arahnya ke sana.
gejalanya kayak COVID katanya gitu. Terus ada juga yang di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit saya bilang ini ikhtiar ya, jangan dibarengin dengan makan obat. Paling nggak harus makan nasi dulu, perutnya kenyang, dan itu 2 sampai 3 jam setelah makan obat yang lain baru diminum, saya bilang. Dan karena ini rempah, saya yakin seperti itu. Alhamdulillah dari beberapa yang ini mereka memberikan testimoni semua, dan itu, Pak, alhamdulillah udah besoknya hilang penciumannya udah ada. Mbak, alhamdulillah udah negatif. Mbak, alhamdulillah ini udah nggak pilek lagi, nggak lemes lagi. Karena sugesti kalau saya pikir. Dan keyakinan mereka ada apa ya, ada bahan-bahan yang di sana, dan saya selalu bilang saya bikinnya juga sambil bersalawat. Teman-teman juga mintanya sama Allah, karena yang menyembuhkan Allah. Ini kan hanya ikhtiar, ini tidak ada obatnya, saya bilang seperti itu. Tapi rempah ini insya Allah mengurangi efek dari gejala COVID itu. Baik. Seperti itu. Baik, kita akan lebih jauh lagi nanti bertanya pengalaman dari Mbak Kiki ya, terutama tentang bagaimana cara merekrut teman-teman, nanti bagaimana bisa menyumbang, kemudian akan sampai kapan aksi sosial ini akan dilakukan, nanti akan kita tanyakan kembali kepada Mbak Kiki. Tapi sementara itu kita ke Mbak SP dulu nih. Mbak SP ini adalah Ketua Rock Palembang. Ini rock bukan lagu rock ya. Tapi nanti kita coba minta penjelasan dari Mbak SP, apa sih Rock Palembang itu? Silakan Mbak SP. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Esperanza Simatupang. Jadi saya adalah ketua dari komunitas anak muda yang bernama Rock Palembang. Ini komunitas sebetulnya pada awalnya kami bergerak dalam bidang kerohanian Kristen, Mas. Dalam keagamaan dari Kristen. Dan kami ini masih baru di Palembang. Berdirinya komunitas saya ini bersama para anggota masih baru, masih kurang lebih 2 bulan di Palembang. 2 bulan. Dan kami bergerak di bidang kerohanian Kristen, dan untuk saat ini kami bergerak dalam 2 bidang. Selain di kerohanian Kristen, kami juga bergerak dalam bidang sosial untuk umum. Oh gitu. Yang kami dengar dari pemberitaan yang sudah kita terbitkan beberapa hari lalu, Rock Palembang ini juga punya program untuk membantu keluarga atau teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri, Mbak ya. Dalam bentuk apa kira-kira itu, Pak? Iya betul, komunitas kami sedang ambil bagian dalam membantu setiap warga yang isolasi mandiri berupa memberikan makanan gratis dan vitamin. Jadi setiap warga yang terkena musibah pandemi ini yang mempunyai hasil positif dalam bentuk PCR, antigen ataupun swab bisa menghubungi setiap kami, dan nanti akan ada link pendaftaran dan akan dikirimkan besoknya makanan gratis, 1 orang mendapatkan 2 makanan untuk siang dan malam dan 1 vitamin. Apakah dalam 1 hari itu ada beberapa jumlah tertentu ataukah bagaimana, Mbak Esmen? Sebetulnya nggak ada sih, Mas. Kami coba terus melayani setiap memang kalau ada data yang masuk atau ada permintaan atau ada yang minta tolong, kami berusaha untuk terus melayani setiap orang-orangnya. Oke, sejauh ini dalam masa 2 bulan terbentuk di Palembang, sudah ada berapa yang terlayani, Mbak SP? Kebetulan kalau untuk gerak memberi makan isoman ini kan baru mulai dari tanggal 23 kemarin, Mas. Jadi sebelumnya itu di awal-awal Juli kami geraknya itu semprot disinfektan gratis, dan kami kerjasama dengan beberapa kelurahan juga dengan Babinsa. Dan setelah itu berjalan kurang lebih 2 mingguan, kami baru memulai kegiatan memberi makan untuk warga isoman. Jadi kegiatan ini sebenarnya baru hari ke-6 hari ini kami memberikan makan. Baik, kalau kita bicara tentang komunitas itu sendiri, apakah orang-orang yang tergabung dalam komunitas ini, apakah di kalangan remaja, ataukah mahasiswa, atau umum gitu? Iya, kami dari antar mahasiswa, dan paling muda itu di komunitas saya itu SMP, Mas, kelas 2. Oh, ada juga SMP ya? Iya, ada. Yang udah mulai bergabung untuk aksi sosial ini? Iya, betul. Baik, Mbak SP, untuk mendapatkan bantuan dari Rock Palembang itu caranya bagaimana? Caranya adalah bisa langsung ke Instagram kami di @rockpalembang. Nanti akan ada nomor yang tertera dan bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp. Via WhatsApp ya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi di Instagram itu. Kemudian nanti dikabarkan apa ada syarat-syarat tertentu, misalkan hasil harus ada hasil PCR untuk membuktikan bahwa memang betul mereka positif atau sedang menjalani isoman?
Iya betul, syarat yang kami paling perlukan itu adalah syarat positif memang COVID-19 dan nanti, hasilnya itu akan kami cocokkan dengan nama yang didaftarkan. Oh gitu, baik. Mhm. Apakah ada kerjasama dengan puskesmas juga? Untuk saat ini belum, karena kegiatan kami kan sebetulnya memberi makan ya Mas, bukan, tentang kemedisan atau apapun itu. Oke, baik. Eh, Makanan, Mbak ya. Makanan ini Iya. apakah dimasak sendiri atau juga beli? Dan kira-kira sumber pembiayaannya seperti apa dari anggota komunitasnya? Kami makanan masak sendiri semuanya selama 6 hari ini, Mas. Jadi kami, Mm-mm. kurang lebih kami ini yang masak itu ada 5 sampai 6 orang dan kami masak sendiri. Kalau untuk biaya sendiri itu pada awalnya sebetulnya, kami ini nggak yang punya biaya langsung besar, apalagi ini kan komunitas anak muda ya. Tapi Mm-mm. saat saya mengumpulkan beberapa anggota-anggota saya dan saya briefing mereka, saya tanya apakah mereka punya hati untuk ambil bagian, mungkin ini bukan hal yang besar lah ya, bukan hal yang besar yang bisa kita ambil bagian dalam COVID-19 ini, tetapi saya bilang ke mereka, kalau emang ini hal kecil yang bisa kita lakukan, yang mengubahkan sedikit saja dampak dari penyakit ini, kenapa kita nggak bergerak gitu. Dan mereka akhirnya berinisiatif, kami mengumpulkan seberapa yang ada, dan ya puji Tuhan sampai hari ini kami nggak berkekurangan sama sekali, dan kami masih bisa terus menjalankan. Bahkan saat dihitung-hitung, sebenarnya di luar dugaan banget lah Mas, setiap harinya kami masih bisa terus masak, dan itu dalam apa ya, di luar pikiran kami lah kalau sampai hari ini kami masih terus bisa bergerak. Bagaimana dengan aktivitas Anda sebagai mahasiswa, pelajar gitu? Apakah tidak mempengaruhi ketika Anda bergerak di bidang sosial ini? Kebetulan ini kan sekarang saya sedang kuliahnya online ya, Mm-mm. jadi, nggak begitu mengganggu juga dan ya saatnya kuliah mungkin saya akan kuliah dan kebetulan juga ini sekarang saya lagi libur kuliah, libur semester. Jadi benar-benar nggak keganggu sih kalau untuk saat ini. Oke, sejauh ini Mbak SP ada jangkauan wilayahkah organisasi atau komunitas Anda ini dalam melayani masyarakat yang terutama yang sedang isoman ya? Sekarang wilayah jangkauan kerjanya apakah di daerah mana gitu? Kalau untuk saat ini kami masih bergerak dalam wilayah Kota Palembang, Mas. Seluruh ya, bukan di Iya kecamatan tertentu saja? iya. Baik. Pemirsa, mungkin kita bisa belajar banyak dari anggota komunitas Ketuarok meskipun mereka masih muda-muda, juga dari kalangan mahasiswa, pelajar, tapi punya kepedulian yang sangat oke untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bahwa kabar terbaru dari kita, Menteri Kesehatan mengabarkan bahwa memang tingkat bor atau keterisian tempat tidur rumah sakit sudah menurun, tapi untuk di Palembang masih di sekitar angka 80%, sehingga masih banyak sekali saudara-saudara kita yang positif COVID menjalani isolasi mandiri di rumah. Sehingga ada juga aksi-aksi sosial yang berpikir untuk membantu mereka di rumah. Kita coba kembali ke Mbak Kiki nih, Mbak Kiki. Mbak Kiki sendiri melihat orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri ini seperti apa, Mbak Kiki? Oke, kalau gini, rata-rata awalnya mereka itu nggak panik pada saat mereka tidak mengalami. Nah, pada saat mereka mengalami, ada ketakutan tersendiri, apalagi pas tesnya positif misalnya, antigennya reaktif, habis itu kan PCR. Nah, pas PCR positif, rumah sakit kan rata-rata penuh. Nah, mereka tuh, makanya saya bilang tuh jangan mendengarkan berita-berita negatif. Salah satunya mendengarkan kematian. Nah, tapi media sosial, khususnya saya ya, saya nggak tahu media sosial orang lain. Media sosial saya, baik itu di WA Group, di media sosial yang biru, ataupun media sosial yang banyak lah logo-logo itu rata-rata innalillahi wa inna rojiun itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ada terus, dan selalu karena COVID. Nah, yang terdekat ini itu ibu sama anak, itu nggak sampai seminggu, 5 hari. Terus lagi ibu sama adik teman juga. Nah, ini yang baru ini saya dengar ini, mereka awalnya minta rempah juga. Saya bilang ambil di rumah, belum sempat Mbak, karena selain bapak, akhirnya menyusul ibunya ke rumah sakit. Karena udah lama di rumah, terus itu nggak dibawa ke rumah sakit, jadi ibaratnya udah telat ya saya bilang. Akhirnya tadi hari Senin baru saya diinfo hari ini, pagi tadi meninggal. Saya bilang, Mbak kapan rempahnya? Ya Allah kami kalah. Kenapa kalah? Karena
oh, meninggal Bapak. Ibu udah tahu belum? Ibu nggak dikasih tahu karena beda kamar kan walaupun satu rumah sakit. Ya, jangan dikasih tahu dulu nanti takutnya Ibu ngedrop. Nah, yang seperti ini membuat imun mereka akhirnya menurun. Sama seperti teman saya, ada yang sakit awalnya suaminya terus anaknya. Nah, harusnya dia tidak apa-apa. Nah, dia nggak berani PCR, nggak berani cek, hanya merasa mereka dia juga COVID. Saya bilang kalau demam, mual, batuk, pilek belum tentu COVID, jangan takut dulu. Kalau nggak mau dites nggak apa-apa, tapi kita jangan ketakutan. Tapi kalau saya menyarankan, kalau sudah ada sesak, nggak usah buru-buru nyari oksigen, udah sakit aja langsung ke IGD, karena belum tentu itu COVID. Kalaupun memang COVID, kita sudah ditangani duluan. Jangan sampai saturasi itu turun terlalu jauh, karena kebanyakan yang oksigennya berkurang, ya kalau nggak ditangani dengan baik, tidak dikasih obat yang semestinya, itu kan bisa kata si A sembuh loh minum obat ini, kata si B sembuh loh minum rempah ini. Nah itu belum tentu baru mereka, bisa jadi menjadi komplikasi di badan mereka, karena mereka ada penyakit bawaan, misalnya diabetes, seharusnya tidak boleh minum yang A, minum B, minum C, tapi malah dikasih menurut si A, si B tadi sembuh. Nah, harusnya kita langsung konsultasi ke dokter. Sekarang kan banyak sudah dokter-dokter online yang bisa kita bikin konsultasi. Terus juga untuk IGD rumah sakit walaupun penuh, kita bisa menelpon juga ke rumah sakit masing-masing untuk tahu kosong atau enggak. Dan bagusnya memang harus ke IGD. Walaupun saya berapa kali menemani teman untuk mencari rumah sakit itu jam 2 malam, kadang ditelepon, ada juga yang jam 10 malam, rata-rata penuh dan ditolak. Beberapa rumah sakit ditolak. Saya sampai 15 rumah sakit menelpon dan ditolak pada saat sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran Idul Adha itu sampai dapatnya di rumah sakit Pusri, itu pun hanya IGD, dan dapat bed itu besoknya sore. Nah, selanjutnya besok-besoknya itu penuh semua juga dan ditolak. Ada juga yang udah 3-4 rumah sakit. Nah, kondisi pasien udah urgent begini, gimana mau sehat? Kayak gitu loh. Karena udah rata-rata, udah berapa lama isoman di rumah? Udah 14 hari. Terus apa kemajuannya? Lah kalau udah sesak, udah nggak mau makan, ya harus ke rumah sakit. Mereka kurang cairan otomatis. Harus diinfus. Nah, jadi jangan takut kita ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu membantu. Jadi buang aja berita-berita yang kira-kira bakal kita berpikir negatif atau ketakutan. Boleh kita nggak ke rumah sakit. Kalau kita masih bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri, bernapas masih normal, tidak pakai oksigen. Kalau sudah tidak mau makan, sudah kita harus pakai oksigen, sementara di rumah juga tidak ada, ya mending kita ke rumah sakit, jangan ditahan seperti itu. Karena belum tentu tadi COVID, saya bilang. Berarti sudah banyak juga orang yang takut divonis COVID, Mbak Kiki ya? Iya, takut di COVID kan maksudnya, seperti itu. Padahal tidak juga. Kenapa saya bilang tidak juga? Karena saya sudah mengalami, saya sudah bawa beberapa teman, saya bawa keluarga, saya juga mengalami, tidak ada yang seperti itu. Entah ya, mungkin di mana. Baik, dalam situasi seperti saat ini, Mbak Kiki, di mana ada ribuan orang, menurut data Dinkes, ribuan orang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Apa yang terpikir nih bagi Mbak Kiki sendiri yang biasa menggagas kegiatan sosial ini? Ya, jadi kalau isolasi di rumah itu sah-sah saja ya, tapi sesuai prosedur. Makanya setiap yang ngechat WA itu saya tanya, isolasi sudah berapa hari, udah PCR belum? Adakah di dekat kalian itu yang juga sudah terpapar COVID duluan dan berinteraksi dengan kalian? Nah, nanti saya akan kasih panduan isolasi mandiri. Terus saya kasih lagi juga apa yang berhubungan dengan sakit mereka, seperti itu. Karena saya kan bukan dokter, jadi apa informasi yang menurut saya baik dan memang itu bagus, saya berikan ke mereka, dan biasanya kan dari sumber-sumber terpercaya yang saya share. Saya juga harus baca dulu apakah ini menyesatkan atau tidak. Kalau memang bagus dan memang itu sesuai dengan prosedur yang ada, saya bagikan. Terus kalau memang mereka kenapa-kenapa harus WA saya bilang, konfirmasi ke saya, nanti saya carikan rumah sakit yang mana yang kosong, sehingga mereka tidak mondar-mandir ditolak seperti itu. Dan biasanya sudah saya daftarkan mana KTP-nya, mana PCR-nya. Kalau tidak ada PCR berarti kan kita masih terduga belum positif COVID. Tapi kalau untuk yang tidak bermasalah, mereka bisa di Wisma Atlet, karena di Wisma Atlet juga kan pelayanannya bukan pelayanan rumah sakit Bunda, yang rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, oksigen juga beberapa kita ada bantu juga dari teman-teman juga. Tapi kalau untuk sekarang itu susah banget. Biasanya kan ada juga yang meminjamkan. Informasi itu kami teruskan. Nah, sekarang ini udah nggak bisa lagi juga karena udah banyak yang oksigen di rumah. Makanya saya bilang mending ke rumah sakit. Selalu saya bilang seperti itu. Kalau memang sudah
sangat bermasalah dan selalu saya support mereka. Saya tanyakan gimana kabarnya. Saya tidak menyarankan obat-obatan apapun. Saya cuman mensuggest mereka karena basic saya psikologi ya. Nah, saya mensuggest mereka untuk bahagia, untuk senang dan jangan takut dengan COVID seperti itu. Baik, itu termasuk Semoga juga dukungan moral, Mbak ya. Baik pemirsa, moral. mengenai apa yang dibicarakan Mbak Kiki ini bagus sekali. Tentu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri itu sebetulnya membutuhkan edukasi juga bagaimana prosedur isoman sehingga tidak membahayakan mereka sendiri. Karena berdasarkan data juga sesuai dari pendapat, harusnya kita juga sudah terhubung dengan Dr. Ice, tapi sampai sekarang sepertinya beliau belum bisa bergabung bersama kita. Beliau dalam beberapa kesempatan, dalam berbagai kesempatan diwawancarai oleh wartawan, mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa ada banyak sekali warga kita yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat yang tidak layak atau di rumah yang tidak layak. Satu, yang kedua memang tidak sesuai dengan prosedur. Mereka tidak diketahui oleh pihak puskesmas, kemudian tiba-tiba memilih isolasi mandiri tanpa mempertimbangkan keluarga di sekitarnya, sehingga dikhawatirkan juga muncul klaster isoman sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini. Nah, menurut Mbak Kiki sendiri ini Mbak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengedukasi isoman ini? Sebetulnya kalau yang diedukasi pemerintah udah banyak ya. Di masyarakat juga dari mulut ke mulut juga sudah tahu. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang tadi aku bilang takut kalau divonis COVID. Masih COVID ini dianggap sebagai aib, masih dianggap sebagai hal yang memalukan. Takut setelah COVID gak diterima masyarakat. Nah, harusnya kita sendiri yang sebagai masyarakat, kita yang dari kita semua yang mengedukasi teman-teman seperti saya tadi. Kalau seandainya Anda, saya, dan semua berpikir bahwa kita, apalagi khususnya yang sudah pernah COVID, itu juga memberikan edukasi yang bagus dan baik, yang bermanfaat. Contohnya tadi saya bilang jangan takut ke rumah sakit, jangan takut COVID itu tidak memalukan. Nah, insya Allah teman-teman akan berani. Saya juga awalnya sama suami juga tidak mau juga men-share pada saat itu. Yang pertama, saya tidak mau share bukan tidak mau orang tahu kami sakit, tapi kami tidak mau orang memberikan edukasi-edukasi, masukan-masukan yang membuat kami pusing, yang membuat kami akhirnya malah mencoba hal-hal yang belum tentu itu sesuai prosedur. Jadi kami hanya silent aja pada saat itu dan memang butuh mental yang siap untuk bicara ke orang bahwa kita sudah pernah terkena COVID dan itu butuh waktu. Apalagi saya juga dan suami juga bergerak di kegiatan sosial, organisasinya banyak, harus ketemu orang sana sini. Tapi selalu kita yang harus tahu diri. Kalau kita udah ngerasa gejala nih, batuk, pilek, demam. Walaupun zaman dulu nggak COVID, kita juga dari zaman dulu kalau namanya batuk itu ada etika batuk kan, bersihin segala macam demam. Kita harus isolasi di rumah sebetulnya sebelum zaman COVID. Apalagi pas COVID ini, nah yang salah itu sudah tahu sakit, sudah tahu demam, batuk, pilek, pura-puranya sehat, keluar kemana-mana, nggak COVID, taunya COVID gitu loh. Dan akhirnya dia menularkan. Misal, badan dia oke, bagus, nggak sakit, nggak sampai tepang, nggak sampai jatuh, nggak sampai perlu oksigen. Dia sehat, oke, tapi dia membawa virus COVID. Nah, ini yang bahaya. Misalnya dia misalnya bertamu ke rumah orang, pada saat itu ada dia batuk-batuk, oh biasalah batuk flu aja. Tahu-tahu itu COVID, ada anak atau ada orang tua yang lemah atau imunnya ada penyakit bawaan. Nah, itu kena. Efeknya kan bisa memberatkan. Jadi setiap orang itu harus sadar diri untuk menjaga kita, keluarga, teman-teman, dan orang di sekeliling kita. Nah, konsep sadar diri ini yang kadang belum ada di setiap orang-orang yang sakit. Jadi mereka ngerasa, oh aku mau nunjukin nih, aku kemana-mana aku bisa karena aku nggak sakit, cuman flu biasa lah. Kalau flu biasa pun kita harus mantap di rumah, nggak perlu kita kemana-mana nunjukin ke dunia kalau kita sehat, gitu kan? Seperti itu. Baik, Mbak Kiki, nanti pemirsa kita akan ngobrol lagi sedikit lagi dengan Mbak Kiki, tapi sebelum itu kita coba ke Mbak SP lagi nih. Mbak SP masih bersama kita? Halo Mbak SP? Ya, sepertinya terputus ya. Kita akan coba lagi nanti menghubungi Mbak SP. Kita kembali lagi nih ke Mbak Kiki, sebentar Mbak Kiki.
Mbak Kiki sendiri dalam distribusi ramuan herbal itu apakah bertemu langsung atau via kurir? Ya, jadi begini, kan rata-rata yang sakit nggak mungkin keluar kan, mereka kan isolasi. Nah, jadi kalaupun saya juga harus mengirim juga berbahaya juga, begitu kan. Jadi kita via kurir dan kurir juga biasanya menggantung di pagar. Kalau untuk teman-teman terdekat, keluarga, saya kirim tapi digantung di pagar. Jadi kita nggak bertemu langsung. Biasanya by WA atau video call aja udah dikirim seperti itu. Nah, kurir juga seperti itu. Kita bantu kurir juga, ada Opang, ada ojek online, biar mereka juga dapat rezeki. Jadi sama kayak hand sanitizer dulu seperti itu. Hand sanitizer tidak bayar, tapi kalian harus bayar kurir atau Opang atau ojek online untuk mereka berbagi rezeki, dan harus lebihkan. Saya bilang, kenapa lebihkan? Itu sedekah. Sedekah itu ada doa di sana. Saya bilang, dengan banyak yang mendoakan, kamu akan sehat. Sama seperti saya juga, saya tidak tahu ya, Allah memberikan kekuatan pada saat mereka mendoakan, ada semacam positif yang bertambah ke badan saya, sehingga alhamdulillah Allah berikan kesehatan seperti itu. Baik, pemirsa, masih ada resep yang belum dibagikan oleh Mbak Kiki, nanti akan kita coba catat sama-sama apa resep herbalnya sehingga di rumah nanti bisa kita praktekkan. Tapi sebelum itu saya lihat Mbak SP sudah bergabung lagi dengan kita. Mbak SP, halo Mbak SP, masih ada Ya, di situ? halo. Iya, Baik, maaf Mbak SP, sinyal. melihat situasi pandemi pada saat ini di mana banyak sekali orang isoman, adakah pemikiran atau rencana khusus atau program khusus ke depan yang akan dilakukan oleh Rock Palembang? Kalau rencana khusus ke depannya, kami belum ada yang planning mateng banget, tapi untuk saat ini kami benar-benar lagi fokus bagaimana kami bisa menjalankan memberi makan setiap warga-warga isoman ini sampai benar-benar mereka tuh sembuh lah. Karena ini setelah 6 hari kami menjalankan tuh, ini benar-benar sukacita banget lah buat kami. Beberapa tuh udah mulai sembuh dan mereka tuh japri setiap kami terima kasih untuk setiap bantuannya dan mereka udah sembuh gitu, Mas. Jadi itu dalam satu rumah, satu keluarga dikasih semua, itu gimana Mbak SP? Tergantung Mas, kalau misalkan memang semuanya isoman, kami coba bantu untuk semua. Tapi kalau mungkin cuma 1-2 orang, kami berikan ke 1-2 orang. Tapi beberapa juga ada yang sampai keluarga yang kami memberikan ke satu alamat tuh 6 makanan untuk 6 orang atau 7 bahkan. Seperti apakah kira-kira gambaran menu makanan yang diberikan? Kami memberikan untuk makanan tuh ada 1 sayur dan 1 lauk, dan kalau vitamin itu kami masukkan biasa di box makanan untuk siang. Dan ini sudah berjalan lebih kurang dalam 2 bulan ini ya? Kalau untuk komunitas iya, tapi kalau untuk memberikan makanan untuk warga isoman ini baru hari ke-6 Mas hari ini, kan masih Hari baru ke-6. banget. Oke, Mbak SP, mudah-mudahan semoga niat tulus, niat baik Mbak SP semua untuk masyarakat, terutama yang menjalani isoman ini mendapatkan balasan yang setimpal, sehingga teman-teman juga bisa terus semangat untuk membantu mereka ya. Kita coba kembali ke Mbak Kiki lagi nih, pemirsa. Mbak Kiki saatnya membagikan resep ini, resep bagaimana membuat herbal yang selama ini Mbak Kiki bagi-bagikan kepada masyarakat terutama yang isolasi mandiri sehingga bisa meningkatkan imunitas dan membantu ya, membantu atau mendukung penyembuhan dari penyakit COVID. Ya, oke. Resepnya mudah, biasanya sudah tersedia di bumbu dapur kita, jadi silakan teman-teman untuk mengambil pena atau handphonenya, siapkan space untuk mencatat ya. Baik. Semuanya atas izin Allah, kita hanya berusaha saja dan ini adalah bentuk ikhtiar. Jadi yang pertama resepnya adalah ambil 7 batang kayu manis seukuran jari. 250 gram jahe, itu dipotong-potong ya, kupas, potong-potong, bisa juga kurang dari 250 gram. Jahenya boleh jahe merah, boleh jahe biasa. Kalau jahe merah itu lebih banyak untuk mengobati ngilu di badan ya. Terus itu juga ada lagi cengkeh. Cengkehnya 1 sendok saja. 1 sendok makan ya, cengkeh. Direbus dengan 1,5 liter air. Kalau ditanya 1,5 liter itu segimana ya Mbak? 1 botol air mineral yang paling besar. Air mineral itu kan ada 330, 600 mili,
yang sedang, dan ada yang paling besar. Nah, yang paling besar itu 1,5 liter. Itu direbus sampai mendidih, api kecil, biar ekstraknya keluar. Kalau sudah mendidih, diamkan dulu sampai dingin atau hangat kuku. Kalau sudah hangat kuku, ambil jeruk lemon 1 buah ukuran sedang, boleh lemon lokal, boleh lemon impor, atau juga jeruk nipis kalau ada batuknya parah ya. Itu dicuci, kemudian dipotong tipis-tipis. Nah, setelah itu ambil 1 botol atau 1 gelas besar, masukkan potongan lemon tadi, sama 1 butir kurma. 1 butir kurma. Iya, kurmanya boleh sukari, boleh ajwa, boleh kurma yang lain juga, terserah. 1 butir kurma, tambahkan madu 2-3 sendok. Diaduk, diamkan 2 jam dulu. Sampai dapat, karena kita bikin infus water ya, infus water itu jadi memang harus dia bergabung dulu ya, baru boleh diminum. Nah, kalau sudah 2 jam, sampai 6 jam dia paling lama ya, karena lemon itu segar, boleh minum. Masukin lemari es juga enak, jadi dia lebih dingin. Rata-rata yang minum, ya air tadi dimasukkan ya di dalam botolnya, air rempah yang udah dingin tadi, dimasukkan. Jadi itu 1,5 liter itu bisa jadi sampai 6-7 gelas. 7 gelas? Iya, yang sedang, gelas sedang ya. Bukan gelas yang besar, gelas teh itu. Kalau gelas besar paling dapat 4-5 gelas. Nah, itu jadi lemonnya 1 gelas itu bisa, kalau yang kecil 1, kan bisa dapat 4-4 potong. Kalau yang besar bisa sebelah lemonnya, separuh aja. Seperti itu. Nah, ini diminumnya setelah makan. Setelah makan siang boleh, setelah makan malam boleh. Kalau minum obat, itu dijauhkan dari jaraknya dari minum obat. Jadi misal minum obatnya jam 12, kita minumnya jam 2. Yang penting perut jangan kosong. Seperti itu. Nah, ini rutin aja diminum 2 hari sampai 3 hari, insya Allah terasa perubahannya di badan nanti. Baik. Ternyata bahan-bahannya juga relatif mudah didapatkan ya. Nah, kalau dulu mungkin kurma nunggu bulan puasa kalau dulu, tapi sekarang kan udah banyak sekali jualan kurma. Di minimarket banyak, di online juga banyak. Kita kalau males belanja beli online aja, nggak usah ke pasar, ada semua itu. Malah lebih aman Udah ya, dibeli. Mbak Kiki ya. Iya, lebih aman. Kalau saya nggak ke pasar juga, saya titip juga, berbagi rezeki sama kurir kan. Oke Mbak Kiki, belakangan ini lagi heboh daun sungkai. Kira-kira kalau Mbak Kiki sendiri mengolahnya seperti apa? Kemarin ada juga berita yang terbit bahwa Mbak Kiki mengolah daun sungkai juga. Betul. Jadi kebetulan awalnya saya bikin rempah. Saya udah dengar sungkai itu banyak, tapi karena saya belum dapat referensi. Saya kan kalau mau bagiin ke orang, artinya kan kita ada referensinya dulu. Kalau hanya berita-berita viral kan banyak tuh, tapi maksud saya kandungannya, efek sampingnya, itu kan harus saya baca dulu. Terus saya juga harus baca ada nggak penelitiannya. Nah, waktu saya baca itu saya dapat 1 penelitian untuk diare, itu dari mahasiswa Malang kalau nggak salah, dan 1 lagi itu ada penelitian untuk mencit, bahwa itu untuk menaikkan imun tubuh. Kalau informasi dari orang-orang kampung, dari orang-orang tua dulu, itu memang sungkai untuk flu, diare, demam, batuk, kayak gitu ya. Enggak, batuk pilek enggak, untuk flu intinya. Kalau saya baca itu ada menaikkan imun tubuh memang. Nah, pertanyaan saya, apakah menaikkan imun tubuh saja bisa membasmi batuk, pilek, flu, itu loh saya. Makanya akhirnya saya kombinasikan sungkai itu dengan rempah tetap. Jadi rempah untuk yang mengurangi batuk, pilek, flu itu saya coba masukkan menjadi infus water juga. Jadi air rebusan sungkai itu, saya juga nggak terlalu pekat ya merebusnya, karena ada beberapa laporan juga kalau sungkai ini, kalau yang nggak cocok bisa jadi lemes juga. Ada juga takutnya kena diare atau mual, kayak gitu. Jadi kalau saya bikin sungkainya tuh nggak terlalu kental. Jadi mereka itu saya bikin ramuan, misalnya 1 genggam itu airnya boleh 1 liter. Nah, dari 1 liter itu nanti pas mereka mau minum di botol itu dikasih lagi setengah dari air. Jadi misalnya dia 1 gelas. Dalam 1 gelas itu separuh air hangat, biar dia minumnya hangat, separuhnya lagi air sungkai.
Jadi nggak kaget maksudnya minumnya, dan tidak boleh Ah. perut kosong. Karena saya belum baca jurnal efek sampingnya ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan efek samping sungkai. Nah, seharusnya saya juga dapat efek sampingnya apa gitu loh, biar kita tahu kan. Nah, jadi yang paling aman adalah memberikan dalam jumlah yang tidak banyak dan tidak terlalu kental, seperti itu. Oke, Karena baik. nanti kalau ada apa-apa kita bahaya. Tapi kalau untuk rempah saya yakin, karena saya udah pakainya turun-temurun juga dari keluarga kalau masalah rempah. Saya Sudah juga kalau nggak terbukti. enak badan, batuk pilek tuh saya biasanya minum sirih. Tapi saya tahu sirih itu nggak enak, untuk beberapa orang nggak bisa minum. Makanya saya cari cara, gimana caranya ini herbal ini enak, tapi manfaatnya juga efektifnya bagus kayak gitu, cepat efek untuk bodinya. Makanya saya tambahkan madu untuk rasa, dan juga memang madu disarankan sama Nabi Muhammad bahwa di lebah itu ada obat seperti itu di madu. Nah, jadi saya ngambil seperti itu kayak jahe. Jahe itu kan tanaman surga juga. Ada juga untuk kesehatan juga, untuk flu juga, sama seperti kayu manis juga. Nah, cengkeh juga seperti itu. Jadi saya lebih ke rempahnya dulu. Untuk sungkai juga tetap saya pakai karena juga ada sumbangan dari teman, tapi tambahan saja, dan selalu saya edukasi. Jadi kadang orang tuh mau sembuh tapi minumnya berlebihan. Nah, takutnya malah bukan jadi sembuh di badan, malahan jadi komplikasi seperti itu. Iya, tidak boleh juga berlebihan. Iya, tidak boleh berlebihan. Jadi karena takut sakit, jadinya over minumnya. Jadi saya selalu sarankan cara minum. Nanti Mas boleh deh saya chat testimoni dan juga cara minum segala macam juga tahu nanti kan. Sama resepnya juga nanti saya share juga, bisa di-share juga. Kemarin juga ada beberapa media yang udah share resep saya juga. Baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Kiki mengenai cara minum itu? Cara minumnya kalau saya biasanya saya kasih 1 botol. 1 botol bisa langsung diminum habis. Kalau tidak habis, masukkan lemari es, bisa untuk malamnya. Tapi nggak boleh lama menginapnya. Kalau mereka biasanya kalau untuk 3 hari, saya kasihnya itu lemonnya nggak saya potong-potong, jadi mereka bisa gabung sendiri, sama madunya bisa gabungkan sendiri. Jadi hanya rempah, kayu manis, jahe sama cengkeh yang saya satukan, sisanya mereka menyatukan sendiri di rumah. Atau biasanya madu mereka bisa beli sendiri, karena madu yang saya bagikan kan tidak banyak, karena lumayan harganya. Saya juga terbatas dananya karena sudah hampir 2 tahun ini saya nggak ada usaha apa-apa kan, kayak gitu kan. Luar Jadi biasa. kita memanfaatkan barang yang ada di rumah aja. Kebetulan kalau rempah itu saya juga nanam, cuman nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk dibagi-bagikan saya tetap beli, seperti itu. Baik, pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol bersama dengan Mbak Kiki dan Mbak SP. Ada banyak sekali pengalaman yang beliau ceritakan, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik bersama, terutama tentang kepedulian mereka, kepedulian komunitas mereka terhadap saudara-saudara kita yang sekarang sedang membutuhkan bantuan yang selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Tentu saja tadi kita sudah juga berbincang dengan Mbak Kiki mengenai bagaimana pentingnya edukasi juga kepada masyarakat, terutama yang akan menjalani isoman. Tentu juga harus mempertimbangkan prosedur-prosedur sehingga tidak menyalahi aturan yang merugikan diri sendiri dan keluarga, sehingga bisa menyebabkan ada namanya klaster isoman lah, atau hal-hal yang kita tidak inginkan lainnya. Ini salah satu contoh yang menarik dari Mbak SP Komunitas Rock Palembang. Meskipun masih muda-muda, kemudian mahasiswa, pelajar, tapi ada upaya, ada usaha untuk terlibat dalam kegiatan sosial dalam membantu saudara-saudara kita. Di sisi lain juga Mbak Rizky Mailan, atau yang akrab bisa sapa Mbak Kiki, juga pada saat ini sebetulnya sedang mengalami bisnisnya kurang baik akibat pandemi, tapi tetap bisa berbuat untuk khalayak ramai, tetap bisa berbuat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentu ini akan menjadi motivasi atau inspirasi kita semua, sehingga muncul Mbak Kiki yang lain, kemudian muncul juga Mbak SP yang lain dengan beragam komunitas atau lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk perkumpulan lainnya, sehingga bisa membantu saudara-saudara kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki sudah meluangkan waktu dari jam 2 sampai sekarang. Kemudian Mbak SP juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan komunitasnya tetap berjalan sehingga bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita.
Kami ucapkan terima kasih pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi inspirasi, dan kita bisa bantu teman-teman kita apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di Sumsel Virtual Fest berikutnya. Saya Eko Ade Saputra undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.